Anggota DPRD emosi sampai lempar nasi kotak ke arah pejabat Pemkot Samarinda, Kalimantan Timur. Emosi anggota DPRD memuncak setelah perdebatan sengit dengan pihak Pemkot Samarinda terkait upah pekerja proyek belum dibayar. Atas upah yang belum dibayarkan, pekerja proyek teras Samarinda demonstrasi ke kantor DPRD pada Kamis, tanggal 27 Februari tahun 2025. Insiden pelemparan nasi kotak itu terjadi saat DPRD menerima audiensi pekerja proyek teras Samarinda yang protes ke kantor legislatif. Para pekerja yang hingga kini belum menerima gaji dari pihak kontraktor menggelar aksi unjuk rasa dengan membawa spanduk bertuliskan, "Bayar upah kami, usut tuntas problem teras Samarinda." Setelah melakukan aksi di depan kantor DPRD, para pekerja diizinkan masuk ke dalam ruang rapat melakukan audiensi dengan anggota DPRD dan perwakilan Pemkot Samarinda. Pertemuan ini berlangsung panas karena perdebatan sengit antara anggota DPRD dan pihak Pemkot tak terhindarkan. Ketika itu, anggota Komisi 3 DPRD Samarinda, Abdul Rohim mengamuk dan melemparkan nasi kotak ke arah pejabat pembuat komitmen, PPK, proyek teras Samarinda, Ilham Syah. Akhirnya anggota DPRD lainnya melerai keributan tersebut. Abdul Rohim menegaskan bahwa emosinya adalah bentuk keprihatinan atas nasib puluhan pekerja yang sudah sejak tahun lalu tidak menerima hak mereka. Ia menyoroti bahwa permasalahan ini tidak hanya sekadar soal uang, tetapi juga berdampak luas terhadap kehidupan para pekerja dan keluarganya. Bagaimana mungkin jumlah nominal yang tidak terlalu besar ini bisa menggantungkan nasib lebih dari 80 pekerja? Satu orang saja yang terdampak negatif atas sebuah situasi negara ini kita mesti tanggung jawab, apalagi puluhan orang yang tidak menerima gaji berbulan-bulan, ujarnya. Abdul Rohim menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab penuh menyelesaikan masalah ini. Jika kontraktor sebagai pelaksana proyek tidak menjalankan kewajibannya, Pemkot Samarinda harus segera turun tangan dengan langkah konkret. Kata Abdul Rohim, adapun buruh yang bahkan sampai menangis dan berteriak lantaran terpaksa tidur di gudang akibat tidak memiliki tempat tinggal. Hal ini semakin memperkuat urgensi penyelesaian masalah ini. Silakan pemerintah melakukan segala proses yang perlu dilakukan terhadap kontraktor. Tapi pemerintah tolong dong turun tangan selesaikan ini. Karena warga, sampai kapanpun, merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi seluruh hak mereka, tegas politikus PKS ini. DPRD Samarinda berencana memanggil tim anggaran pemerintah daerah, TAPD, untuk mencari solusi pembayaran gaji pekerja. Jika tidak ada kebijakan khusus yang bisa menyelesaikan masalah ini melalui TAPD, maka proses hukum akan menjadi opsi terakhir. Sementara itu, Ilham Syah langsung meninggalkan tempat usai dilerai. Namun konfirmasi dari pihak PUPR melalui Kabid Cipta Karya PUPR Kota Samarinda, Andriani menegaskan bahwa pihaknya telah berulang kali menghubungi perusahaan kontraktor, PT Samudra Anugrah Indah Permai, SAIP, namun belum mendapat respons yang memuaskan. Sudah pernah kami surati, saya tidak hafal sudah berapa kali, tapi kalau soal surat dan telepon, sudah sering, kata Andriani. Ia juga membantah anggapan bahwa Dinas PUPR lepas tangan dalam kasus ini. Menurutnya, pihaknya sudah menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan yang ada, hanya saja tidak selalu mempublikasikan langkah-langkah yang telah diambil. Kami pasti mengkomunikasikan ke perusahaan dan berusaha mencari solusi. Secara soft, kami sudah menjalankan tugas kami. Tapi kami dianggap cuci tangan, padahal tidak. Kami hanya tidak selalu bercerita tentang upaya yang telah kami lakukan, tegasnya. Terkait tuntutan agar pemerintah memberikan uang talangan untuk pekerja, Andriani menyebut bahwa hal tersebut tidak bisa dilakukan karena terbentur aturan administrasi. Soal tuntutan uang talangan, kami ini dibatasi oleh aturan. Secara administrasi harus jelas, karena kontrak itu antara pekerja dan perusahaan, bukan dengan kami. Kalau kewajiban kami, sudah kami jalankan. Hutang dan denda mereka juga ada sekitar 2 miliar rupiah. Secara hukum, kami tidak punya ikatan dengan perusahaan, jadi ini lebih bersifat personal, pungkasnya.